Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ada sukacita? Puji Tuhan, luar biasa. Pagi hari ini kita ibadah hari ini masih dalam momen bulan keluarga Bapak Ibu ya. Jadi yang saat ini datang bersama keluarga dipersilakan untuk duduknya berdekatan begitu ya. Jadi satu tidak terpencar begitu, kecuali mungkin kami yang melayani di mimbar ya, karena nggak bisa gitu ya jadi satu. Nah pagi hari ini izinkan juga kami melayani 2 WL, saya dengan Anya, supaya sesuai dengan momennya dalam satu keluarga, sehingga kita semua boleh bersama-sama saling melayani di bulan keluarga ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita patut bersyukur karena hingga hari ini hidup kita dipelihara oleh Dia. Dan kita percaya ini bukan karena kebaikan kita, bukan karena hal-hal yang kita lakukan, tetapi karena Tuhan yang memang sungguh mengasihi kita. Oleh karenanya pagi hari ini kita hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Bermazmur bagi nama Tuhan. Bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami bertanya. Betapa mulianya
memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, dan biarlah kita memulainya kembali dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Kolose pasal 3 ayat 23 berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Sekali lagi saya menyambut kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi. Ya, senang sekali kita boleh dipimpin, diiring oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita, dan Tuhan izinkan juga kita kembali berkumpul di rumahnya di hari Sabat ini, hari kemenangan kita, yang mengingatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan, bukan Tuhan yang mati selama-lamanya, tapi Tuhan yang bangkit, ya. Itulah yang kita rayakan juga pada hari ini, dan biarlah dengan itu juga selalu membawa kebangkitan dalam kehidupan kita dan juga di dalam keluarga-keluarga kita. Ya Bapak Ibu, kita masih merayakan bulan keluarga, ya. Ini di minggu yang keempat di bulan keluarga. Mari kita terus juga boleh kembali ya berefleksi, coba merenungkan sudah sampai sejauh mana perjalanan keluarga kita masing-masing kita jalani. Apakah Tuhan ada di dalamnya? Apakah Tuhan sungguh juga menjadi Tuhan yang menjadi kepala atas keluarga kita? Ya, mari kita juga terus boleh refleksikan itu, dan saya yakin kalau Tuhan itu menjadi kepala atas keluarga kita, maka seluruh keluarga kita juga akan boleh dituntun, disertai, diiringi dalam segala perjalanan ya yang harus kita hadapi di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, minggu depan itu adalah minggu terakhir di bulan Juli ini. Kita akan bersama-sama menutup rangkaian bulan keluarga kita. Ya, nanti juga akan dijelaskan lebih detailnya oleh panitia yang dalam hal ini Kompak dan Koper ya yang akan menyelenggarakan penutupannya. Tapi saya hanya menyinggung sedikit bahwa minggu depan ibadah kita hanya satu kali Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada ibadah pertama dan tidak ada ibadah kedua, tapi hanya satu kali, yaitu pukul 9 pagi. Jadi jangan lupa, mohon dicatat dan juga mohon dihadiri. Dan juga Bapak Ibu, minggu depan itu kita akan bersama-sama ya setelah selesai ibadah itu mau menikmati persekutuan bersama antar keluarga. Caranya gimana Pak Pendeta? Kita akan bersama-sama makan bersama ya. Makan bersama dengan keluarga-keluarga gitu ya. Jadi mungkin nanti keluarganya Pak Saiful, satu keluarga isinya berapa Pak anggota keluarganya? 4. Oh, 4 ya, ada Pak Saiful, ada istrinya, ada kedua anaknya, duduk bersama nanti bisa bergabung dengan keluarganya Pak Widodo misalnya begitu ya. Bersama-sama, jadi dua keluarga itu bergabung untuk apa? Menikmati makan bersama. Lalu makanannya dari mana? Dari gereja? Tidak. Bapak Ibulah yang membawa makanannya. Jadi kita berharap setiap keluarga itu
Setiap keluarga, sekali lagi saya garis bawahi, setiap keluarga membawa makanan. Ya, tidak usah bawa nasi, tidak usah bawa minuman karena nasi dan minuman disediakan oleh gereja. Tapi Bapak Ibu membawa lauk pauk gitu ya. Misalnya Pak Widodo itu punya ciri khasnya apa Bu Lani? Hah? Sop ikan gitu ya. Jadi bulan itu bawa sop ikan gitu misalnya. Tapi bawanya kalau bisa itu bukan hanya untuk 2 orang. Tapi bisa untuk mungkin 5 orang. Tidak perlulah untuk 200 orang gitu ya. Untuk 5 orang, 6 orang gitu. Nanti Pak Saiful makanan khasnya apa Pak? Jengkol. Nah bawalah 5 kilo jengkolnya gitu ya. Nah nanti berarti bisa nanti semua makanan dikumpulkan ke panitia. Nanti mereka akan siapkan di sebuah tempat. Lalu nanti apa yang Bapak Ibu terima itulah yang dinikmati. Bisa jadi makanannya Pak Saiful jengkol tadi bukan itu yang dinikmati bersama. Tapi bisa jadi nanti yang dinikmati makan bersama antara keluarga Pak Saiful dengan Pak Widodo. Makanan dari Pak Simamora. Pak Simamora besok bawa apa? Pete katanya gitu. Jadi makannya pete doang gitu ya. Ya gitu Bapak Ibu. Nggak usah pikirnya macam-macam, apa saja yang menjadi khasnya. Nggak usah dipilih yang mungkin kalau nggak bisa yang terlalu mewah, yang sederhana saja. Ikan asin sambal gitu aja dibawa sudah. Tapi kalau boleh bisalah untuk lebih daripada anggota keluarganya. Kalau 5 buatlah dan bawalah mungkin untuk 7 orang atau 8 orang. Sehingga kita bisa sharing bersama, harapannya nanti kita makan bersama, ngobrol bersama. Bahkan mungkin bisa mendoakan bersama untuk pergumulan keluarganya. Repot, ribet, riweh pasti. Tapi saya yakin kalau kita menikmatinya bersama-sama dalam kerepotan itu, kehangatan kita akan bisa terasa. Jadi Bapak Ibu begitu ya minggu depan ya. Jadi jangan sekarang, jangan nanti setelah selesai ini lalu cari-cari lauk. Enggak, bukan jam 9. Tapi minggu depan jam 9 hanya 1 kali ibadah. Kita akan tutup bulan keluarga dan kita akan ibadahnya secara lesehan. Jadi kursi-kursinya nanti akan digeser. Tapi kalau engkau Bapak Ibu atau saudara dan saudari yang sakit kakinya gak bisa duduk di bawah, nanti disediakan juga kursi. Tapi jangan masih sehat bilang aku mau duduk di kursi. Kita sama-sama kalau yang sehat duduk di bawah. Nanti kita akan lesehan di bawah ya. Saya sih membayangkannya minggu depan tuh menarik ini, menarik. Ya, tapi semoga 5 roti 2 ikan semuanya nanti akan dicukupkan dan bahkan lebih gitu ya. Asal tidak bawa plastik. Ya, kalau bawa plastik kurang tuh nanti. Semuanya masuk ke plastik gitu ya. Ya, senang sekali juga lihat Fernando sama Irma yang boleh hadir ya, ngelihat ya ponaannya ya datang ke sini ya. Ya senang sekali kita doakan juga kalian segera ya. Tuhan izinkan segera juga ya dapat juga ya momongannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa komunitas kita ini GKMI Bandung bisa menerapkan sebagai komunitas yang hidup berbagi. Kita bisa menjalin persekutuan antara satu sama lain. Terlebih lagi di bulan keluarga ini, mari setiap kita ingatkan setiap keluarga kita untuk peduli terhadap saudara-saudari kita, untuk selalu ada kasih mesra dan berbelas kasihan. Mari kita nyanyikan komunitas hidup berbagi. Tuhan ada kasih dan persaudaraan. Dalam Tuhan ada persekutuan Roh Kudus. Dalam Tuhan ada kasih mesra berbelas kasihan. Cerminan hidup komunitas gerejawi. Bertolong-tolonglah.
Ya, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar selalu ada untuk kita. Dia tidak akan meninggalkan anaknya yang sendirian jatuh tergeletak, pasti dia akan berusaha menopang kita. Dan jangan khawatir bahwa Tuhan benar-benar tidak akan meninggalkan kita. Untuk itu kita naikkan Kau Selalu Ada untuk mendukung pendoa syafaat kita. Melangkah demi langkah, semua terasa berat. Kadang ku ragu, ku tak percaya, apakah ku bisa. Seiring detik berlalu, yakinku mulai terkikis. Asaku memudar, arahku semakin tak tentu. Kau takkan biarkanku terlena, sebab Engkau kan selalu menopang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah tinggalkan, Kau selalu ada untukku, selalu ada untukku. Ku melangkah demi langkah, semua terasa berat. Kadang ku ragu, ku tak percaya, apakah ku bisa. Seiring detik berlalu, yakinku mulai terkikis. Asaku memudar, arahku semakin tak tentu. Kau takkan biarkanku terlena, sebab Engkau kan selalu menopang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah tinggalkan, Kau selalu ada untukku. Kau takkan biarkanku tergeletak, sebab Engkau kan selalu menopang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah tinggalkan, Kau selalu ada untukku, selalu ada untukku. Mari kita tundukkan kepala. Benar Tuhan Yesus, Engkau selalu ada untuk kami anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah biarkan kami. Pada saat kami berharap padamu Tuhan, pada saat Tuhan kami tidak mampu lagi, Engkau datang mengulurkan tangan. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh bahkan sampai tergeletak. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang sama, yang sudah mati untuk kami, yang juga sudah bangkit untuk kami, yang menebus kami dari lumpur dosa yang begitu jahat. Terima kasih Tuhan, Kau menempatkan kami di surga-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus,
Engkau sudah begitu baik pada kami, memelihara hari lepas hari yang kami lalui Tuhan. Hingga sampai saat ini, kalau kami masih boleh berdiri tegak di hadapan-Mu Tuhan, itu semata-mata karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau raih tangan kami pada saat kami jatuh. Engkau tolong kami Tuhan pada saat kami tidak berdaya. Engkau juga yang memberikan harapan yang luar biasa pada saat kami berputus asa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang mengerti persis apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang menaruh harapan kami kepadamu. Kami datang pada pagi ini Tuhan, ingin menyerahkan setiap seruan hati kami, setiap undak-undak yang ada dalam pikiran kami Tuhan, setiap kerinduan kami, setiap pengharapan kami. Mungkin Tuhan ada anak-anak yang saat ini Tuhan Yesus sakit dan dia merasakan tidak kunjung sembuh. Pengharapan kami banyak padamu Tuhan Yesus. Dokter di atas segala dokter, Engkau tetap mempunyai mujizat Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami tahu pengharapan kami kepadamu tidak pernah Kau kecewakan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih. Kami juga mau serahkan Tuhan. Kami tahu ekonomi zaman sekarang bukan yang mudah Tuhan. Banyak PHK terjadi di mana-mana. Banyak juga Tuhan Yesus yang carut marut Tuhan. Tetapi kami tahu Engkaulah sumber daripada segala sumber Tuhan. Engkaulah raja daripada segala raja. Engkau yang membuka pekerjaan Tuhan untuk anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati secara luar biasa ya Tuhan Yesus. Engkau berkati bisnis anak-anak-Mu, memberkati pekerjaan anak-anak-Mu, baik profesi, baik apapun juga Tuhan, Engkau berkati secara luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk studi daripada anak-anak-Mu, dari yang paling kecil Tuhan, preschool, sampai SD, SMP, SMA, bahkan kuliah sampai S2 pun. Kami letakkan ini semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan yang penuh kuasa. Biarlah Kau membuat berhasil anak-anak-Mu. Dan Kau ingatkan di masa muda anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Mereka boleh berkarya hanya untuk Tuhan Yesus saja. Karena kami tahu waktunya sudah sangat singkat. Kedatangan-Mu sudah sangat dekat Tuhan Yesus. Dan kami mau pakai kesempatan ini Tuhan. Bukan untuk main-main. Kami mau pakai sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau berkati anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus. Untuk para komisi Tuhan Yesus. Setiap yang ada. Dari komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, komisi perempuan, komisi bapak, usinda. Kami letakkan juga semua dalam tangan-Mu. Memberkati kesehatan kami semua. Engkau juga menjamah masa depan kami. Menjamah hari lepas hari kami Tuhan. Karena kami hanya bersandar berharap pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa ini, bangsa Indonesia yang tetap Engkau kasih Tuhan. Mari Engkau juga menjamah Tuhan pemerintahan Pak Jokowi ini Tuhan, beserta wakil presidennya, para jajaran di bawahnya Tuhan, anggota DPR, MPR, TNI, Polri Tuhan. Bahkan sampai Tuhan Yesus pemerintahan yang paling bawah, RT, RW Tuhan, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, kami letakkan dalam tangan-Mu. Tuhan, jauhkan pemerintahan ini Tuhan. Jauhkan bangsa ini daripada yang jahat. Apabila ada segelintir orang yang mencoba makan merosak Tuhan Yesus bangsa ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang singkirkan semuanya. Engkau kawal bangsa dengan malaikat-Mu Tuhan Yesus. Dan bila sebentar Tuhan, tahun depan akan ada pemilu, kami juga letakkan semua dalam tangan Tuhan. Memberikan pemimpin yang baik Tuhan Yesus, yang takut akan Engkau. Dan biarlah Engkau melawat bangsa ini Tuhan, supaya boleh bertobat, supaya juga boleh Tuhan Yesus diberkati. Ampuni bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Kami juga memberkati Tuhan GKMI Bandung yang sudah Engkau dirikan Tuhan melalui anak-anak murid yang setia kepadamu. Engkau juga jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus
berdirinya Tuhan gereja ini, untuk terus berlanjutnya gereja ini. Engkau juga menjamah hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau utus ke tempat ini, Pak El, Ibu, dan putrinya Tuhan. Memberkati juga secara luar biasa. Biar Engkau juga boleh berikan kekuatan Tuhan untuk hamba keluarga hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Tangguh Tuhan dalam menghadapi segala masalah. Engkau juga jamah gereja ini supaya boleh menjadi wadah Tuhan Yesus untuk orang-orang di sekeliling kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Juga serahkan PPA ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus anak-anak yang sudah Engkau taruh di sana, supaya mereka juga boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Mereka boleh mengenal Engkau. Juga demikian juga dengan keluarga orang tuanya. Akhirnya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kerinduan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Rencana minggu depan Tuhan akan ada bootcamp di tempat ini. Engkau juga memberkati setiap panitia yang ada Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan, juga jamah kesehatan kami Tuhan. Hari-hari akan kami lalui Tuhan, bukan hari yang mudah, tetapi kami berjalan bersama dengan Engkau. Bahkan bernafas pun Tuhan kami bersama dengan Engkau. Memberkati setiap langkah-langkah kami ke depan Tuhan Yesus. Memberkati usaha kami, memberkati studi anak-anak kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami meletakkan permohonan kami ini, doa kami yang jauh dari sempurna. Kami tahu Engkau lah juru syafaat yang paling baik. Engkau akan menyempurnakannya Tuhan Yesus. Dan kami serahkan seluruh kerinduan ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah menjauhkan kami dari percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau diingatkan kembali. Kita mau dibentuk lagi bahwa keluarga kita adalah surga kita. Keluargaku, surgaku. Oleh karenanya, buka hati dan pikiran kita. Mari lembutkan diri kita semua untuk memasuki firman Tuhan, supaya kita boleh benar-benar disegarkan, memahami dan terlebih melakukannya. Keluargaku adalah surga. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumah. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku Kita dan seisi rumah kita, mari kita selalu menyembah Dia, karena Dia adalah Tuhan dan Raja dalam keluarga kita. Bapak Ibu,
pujian ini sungguh menjadi pujian yang bukan hanya kami lantunkan, kami imajinasikan, kami rindukan, tapi sungguh menjadi suatu pujian yang boleh mewujud nyata secara khusus di dalam kehidupan kami, secara pribadi maupun juga di dalam keluarga. Biarlah keluarga-keluarga kami sungguh juga menjadi keluarga yang menghadirkan suasana surgawi di dalamnya. Karena itu biarlah hal itu boleh terwujud ketika kami juga bersama-sama akan mendengarkan perenungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini juga boleh menarik kami kembali kepada panggilan untuk menjadikan keluarga kami sebagai surga di dunia ini ya Tuhan. Karena itu hadirlah dan izinkan juga hamba-Mu yang telah membaca, telah mempersiapkan dan akan memperkatakan. Biarlah semua yang juga akan disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ya, kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang juga masih dalam tema keluarga. Ya, minggu ini temanya adalah keluargaku surgaku. Ya, kita boleh bersama-sama membuka Alkitab kita dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Kolose di pasalnya yang ketiga. Kolose di pasal yang ketiga kita memperhatikan ayat yang ke-16 hingga ke pasal 4 ayat yang pertama. Jadi kita boleh membuka Alkitab kita baik yang dalam bentuk buku maupun juga digital dari Kolose di pasal 3 ayat 16 hingga ke pasal 4 ayat yang pertama. Jika sudah menemukannya, mari sama-sama boleh memperhatikan. Saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian yang hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Pasal 4 ayat 1, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu setia memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan, merenung-renungkannya, dan terlebih juga mau menjadi orang yang berjuang dengan penuh kesungguhan mewujud nyatakan firman itu di dalam segala kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, entah kita sadar atau tidak bahwa kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai manusia itu juga punya satu kecenderungan yang sangat kuat, yaitu menjadi makhluk yang bertanya. Ya.
Kita adalah makhluk atau manusia yang suka atau punya kerinduan yang sangat kuat, yaitu untuk hidup selalu ada di dalam pertanyaan. Ya, bertanya. Bertanya itu tidak salah, ya, itu juga membuat kita berarti ingin tahu dan mengembangkan kehidupan kita. Dan bahkan dunia ini bisa berkembang sedemikian rupa itu karena dimunculkan dari pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, dan di dalam pertanyaan itu tentu kita ingin menemukan jawaban yang tepat. Dan tentunya kalau jawaban yang tepat itu bisa membahagiakan diri kita. Anak kita gitu juga sering ya dalam kehidupannya masih kecil selalu bertanya. Dan jangan dilarang. Itu kalau anak itu bertanya lalu kita bilang, kamu ini banyak tanya. Ya, padahal itu baik sebenarnya. Anak yang banyak bertanya itu berarti dia pengen mengembangkan, pengen tahu. Ada rasa ingin tahunya dan kalau dia tahu pasti dia bisa berbahagia. Nah, termasuk juga Bapak Ibu dengan pertanyaan ini. Adakah surga? Ya, Bapak Ibu pernah enggak bertanya dalam hidupnya, sebenarnya surga itu ada enggak? Ya, jika ada, di manakah letaknya? Ya, di mana letaknya surga itu? Ya, ini juga sebuah pertanyaan dalam keimanan kita juga sesungguhnya kalau kita lebih mau mendalami keimanan kita juga sebenarnya patut mempertanyakan ada enggak surga itu? Dan kalau ada di mana sesungguhnya letaknya? Nah, kembali saya katakan tadi dalam pertanyaan itu tentunya kita ingin mendapatkan jawaban. Ya, kita bertanya di manakah kebahagiaan, cinta, sukacita, bahkan juga termasuk di manakah surga. Tapi Bapak Ibu seringkali kita lupa pula di dalam bagian pertanyaan-pertanyaan itu sesungguhnya jawaban-jawabannya bukan hanya kita dapatkan dari orang lain saja yang bisa memberikan jawaban dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya juga dalam kebeningan hati kita, ketenangan hati kita juga sesungguhnya bisa menemukan jawaban. Ya. Jadi tidak semua pertanyaan itu jawabannya berasal dari orang lain. Tetapi jawaban itu juga sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita. Misalnya kita tanya tadi bukanlah belum seperti surga. Kita tanya ada enggak kebahagiaan itu? Lalu kita bertanya kepada orang lain menjelaskan kebahagiaan itu ada. Di-explain, dijelaskan A, B, C, D, E. Padahal sesungguhnya tanpa pun kita bertanya kepada orang lain. Sesungguhnya kebahagiaan itu ada dan sesungguhnya juga dia sudah ada bersama dengan kita. Ya, hanya kita saja yang tidak menyadarinya. Hanya kita saja yang tidak membuka diri kita. Padahal kebahagiaan itu ada, dia bukan di luar diri kita, tapi sesungguhnya kebahagiaan itu juga ada bersama dengan kita. Ya, contohnya kenapa kita tidak bahagia Bapak Ibu? Saya menemukan jawabannya dalam permenungan saya. Seringkali kita itu tidak mendapatkan kebahagiaan karena kita seringkali hidup di dalam memori masa lampau dan terlalu hidup di dalam imajinasi masa depan. Bapak Ibu, kalau kita hidup terlalu memikirkan memori yang sudah terjadi di masa lampau, entah itu kebahagiaan atau bahkan sakit hati, lalu juga hidup kita itu terlalu berimajinasi untuk masa depan. Kerinduan-kerinduan kita terlalu, pakai kata terlalu kita merindukan masa depan kita. Itu membuat kita tidak bahagia loh Bapak Ibu. Tapi kalau kita hidup dalam kekinian kita, maka kita akan bisa bersyukur. Dan kalau orang bersyukur, bahagia enggak Bapak Ibu? Pasti bahagia kan? Tapi kalau orang hidup hanya memikirkan masa lampau, sakit hatinya, kepedihannya, lalu ekspektasi masa depannya yang begitu tidak real, dia hidup dengan tidak kekinian, nah seringkali tidak bahagia. Nah Bapak Ibu, jadi itu sebenarnya kunci yang sudah ada dalam diri kita. Kita saja yang sering mengkondisikan hidup kita itu, padahal katanya memori masa lalu itu dan imajinasi masa depan itu materi yang tidak real. Itu sesuatu yang tidak ada. Tetapi yang ada itu adalah saat sekarang. Kalau Bapak Ibu bersyukur dengan tarikan nafas Bapak Ibu hari ini, bisa bernafas, masih bisa berjumpa dengan istri dan anak. Bukankah itu juga sudah bahagia?
termasuk dengan surga. Adakah surga itu? Jika ada, di manakah letaknya? Kita mencari-cari. Saya jawab Bapak Ibu, surga itu ada. Kalau dalam iman kita sangat jelas tertera dalam Alkitab. Firman Tuhan sudah menunjukkan bahwa ada surga. Itu hanya beberapa saya cuplikan. Ada kalau Bapak Ibu baca Yohanes 14 ayat 2, Wahyu 21 ayat 11 sampai 18, Wahyu 18 ayat 21. Sudah digambarkan dan ditunjukkan tentang surga. Ya, namun surga kekal itu kelak akan tiba bagi orang-orang yang setia. Matius 5 ayat 12. Surga ada, tetapi surga yang kekal dan abadi itu memang belum datang. Datangnya kapan? Nanti kalau Tuhan kita datang kedua kali. Tapi surganya ada nggak? Ada. Di mana? Firman Tuhan sudah menunjukkan. Nah, banyak orang juga tidak tahu tadi itu, bertanya-tanya ke sana sini karena dia juga tidak pernah membaca, merenungkan firman Tuhan. Padahal di dalam Alkitab sudah sangat jelas tertera di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, lalu sekarang tadi pertanyaannya, adakah surga? Dijawab ada. Jika ada, di manakah dia letaknya? Ya, kalau yang kekal itu nanti. Tetapi apakah di dunia ini tidak ada surga? Nah, kalau saya bilang sih surga yang kekal dan abadi di dunia ini memang belum datang, belum tiba. Tapi Bapak Ibu, menciptakan suasana surgawi itu bisa kita lakukan. Jadi suasana surgawinya itu bisa kita hadirkan. Tapi kalau surga yang kekal dan abadi itu memang masih menjadi waiting list kita. Daftar tunggu kita, penantian kita kalau dia datang. Tuhan kita yang kedua kali itu datang. Dan orang yang setia itu akan ada di dalam surga yang abadi itu. Tapi menciptakan suasana surgawi, menurut hemat saya, itu bisa kita lakukan. Jadi ini tugas dari kita Bapak Ibu. Ya, menciptakan suasana surgawi. Suasana surgawi itu seperti apa? Tentunya di dalamnya ada shalom, ya, ada eirene, ada damai sejahtera. Apakah di dalam shalom dan eirene itu tidak ada konflik? Ada, tapi tidak lebih banyak konfliknya, tidak banyak marah-marahnya daripada damai sejahteranya. Dan ini bisa dihadirkan suasana surgawi ini di mana Bapak Ibu? Yang paling dekat dalam kehidupan kita. Tidak lain dan tidak bukan suasana surgawi itu bisa kita hadirkan di keluarga kita masing-masing. Jadi memang keluarga kita itu bukan surga yang abadi ya. Tapi Bapak Ibu, keluarga kita bisa menjadi keluarga yang menghadirkan suasana surgawi. Apa itu? Di dalamnya ada eirene, di dalamnya ada shalom, di dalamnya ada damai sejahtera. Dan itu bisa kita kerjakan dan kita usahakan. Tetapi Bapak Ibu, saya pikirkan dan saya renungkan, menciptakan suasana surgawi itu sesungguhnya bukan pekerjaan satu kali selesai. Tetapi dia adalah sebagai sebuah usaha yang setiap hari harus dikerjakan dengan penuh komitmen dan konsisten. Bapak Ibu, rindu suasana surgawi itu hadir di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Tapi tidak pernah dikerjakan. Tidak pernah dihadirkan dengan komitmen dan konsisten. Atau bahkan komitmennya hanya pada saat-saat tertentu. Suasana surgawinya itu hadir di awal-awal bulan. Kalau orang-orang yang bekerja di kantoran itu muncul tuh suasana surgawinya di awal bulan ketika gajian. Itu wah indahnya, semuanya itu rasanya indah. Tapi mulai di pertengahan bulan sudah mulai menipis, yang muncul adalah uring-uringan. Dan sayangnya lebih banyak itu daripada suasana surgawinya. Mungkin hanya di tanggal 1, tanggal 2 saja suasana surgawinya muncul. Tanggal 3-nya mulai menipis sampai dengan tanggal 30 yang lebih banyak hanya suasana neraka yang di-create.
Nah Bapak Ibu, manusia ini Bapak Ibu selain tadi juga saya katakan sebagai makhluk bertanya, kita ini juga diberikan kemampuan dari pertanyaan itu untuk menjadi makhluk pencipta. Jangan lupa loh Bapak Ibu, kita ini juga diciptakan Tuhan itu tadi dengan kemampuan untuk bertanya, tapi kita juga diberikan kemampuan untuk mencipta. Kita diberikan untuk mencipta, dalam hal ini kita juga diberikan kemampuan sesungguhnya untuk menciptakan suasana surgawi di dalam kehidupan keluarga kita. Nah karena itu pula Bapak Ibu Saudara dan Saudari, suasana surgawi itu bukan bicara nanti, esok, lusa, tahun depan. Tapi suasana surgawi itu sesungguhnya ia bicara sekarang. Dan itu bisa dihadirkan dalam keluarga kita. Asal apa? Berkomitmen dan konsisten. Komitmen itu, ya aku pengen menghadirkan suasana surgawi. Capek ribut terus, capek berantem terus, capek punya sakit hati terus. Komitmennya itu. Tapi tidak konsisten untuk mengerjakannya. Nggak ada pengorbanan di dalamnya. Nggak ada ketekunan di dalamnya. Hadir enggak Bapak Ibu? Itu hanya sekedar menjadi imajinasimu dalam kehidupan keluarga. Nah karena itu Bapak Ibu, ini satu hal yang saya renungkan Bapak Ibu bagi kita yang berkeluarga. Agak keras nih saya katakan. Ya, jika tak ingin repot, ya, nggak mau engkau repot dalam komitmen dan konsistensi untuk menghadirkan suasana surgawi dalam keluargamu. Menurut hemat saya Bapak Ibu, nggak usahlah engkau berkeluarga atau menikah. Kalau nggak mau repot, nggak usah engkau berkeluarga atau menikah. Karena sejatinya hidup berkeluarga itu tak bisa dipraktiskan atau disimpelkan. Sejatinya hidup berkeluarga kita Bapak Ibu, nggak ada itu kemampuan untuk menyederhanakan, menyimpelkan, mempraktiskan kehidupan keluarga kita. Betul enggak Pak Tarigan? Bisa enggak? Masalah keluarga Pak Tarigan itu disimpelkan. Kalikan aja semua persoalannya dengan 0. Beres semuanya. Bisa enggak Pak? Bisa enggak Pak? Pak Panjaitan bisa enggak? Menyimpelkan masalah hidup berkeluarga. Bisa enggak Bu? Disimpelkan. Udahlah, gak usah terlalu repot lah kita ngurusin keluarga. Simpelkan aja semuanya. Gak usah lah kita terlalu banyak memperhatikan hati. Udahlah kita simpelkan. Masa bodoh aja lah. Bisa enggak Bu Lani? Disimpelkan Pak Widodo. Ya bisa kan? Sadar enggak kita Bapak Ibu yang sudah berkeluarga di sini? Wah dulu ternyata kalau tahu gitu enggak usah aja saya berkeluarga. Kalau engkau sendiri Bapak Ibu, hidupmu bisa engkau simpelkan. Karena kau hanya mikirkan siapa paling tidak? Dirimu sendiri aja. Ya enggak Fernando? Repot enggak? Hah? Agak nganggukmu agak kenceng gitu kelihatannya. Repot Irma gitu. Kalau repot berarti saya gagal nih membimbingnya kelihatannya dulu ya. Repot enggak Irma? Repot enggak ngurusin satu orang laki-laki itu? Hah? Ya belum sekarang belum aja tuh, nanti makin repot deh tuh, banyak permintaannya itu. Ya kan? Ya, repot enggak kau ngurusin istri satu orang gitu? Hernando? Sementara belum. Jangan karena di gereja pura-pura gitu kan. Padahal dalam hati kecilmu bilang, heh gitu ya. Karena itu mau tambah enggak? Satu aja udah repot, makanya jangan tambah Bapak Ibu. Iya kan? Bapak Ibu ini. Makanya saya bilang nih, bagi yang mau siap-siap mau menikah nih, kalau engkau nggak pengen repot, nggak usah aja berkeluarga. Karena sejatinya hidup berkeluarga itu nggak bisa dipraktiskan atau disimpelkan. Apalagi kalau engkau sudah punya anak, ya repot nggak ngurusin anak itu Pak Oscar? Repot. Gaby repot nggak? Enggak ya? Iya sekarang. Marco itu repot nggak diurus Pak? Ya repot-repot pasti repot. Saya aja satu anak aja repot Pak. Repot. Gak bisa saya simpelkan. Kalau bisa saya simpelkan saya suntik aja dia. Jadi robot tuh gampang. Banyak maunya Pak. Satu anak aja sudah banyak maunya. Saya gak bisa membayangkan Bapak Ibu. Dulu bapak saya itu punya, keluarga saya itu punya anak 6 gitu loh. Ya ada yang sampai 10, 11 gitu loh. Bapak Ibu kalau sampai punya anak 11. Ngomong aja lah hamil lahir 11 kali aja capek loh Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah bayangkan gak itu istri Bapak Ibu tuh melahirkan sampai 11 kali. 11 kali lah coba kita ngomong. Ada di Salatiga itu saya tahu tuh ya
Pendirinya GKMI Salatiga, Ibu Ruth pasti tahu itu. Anaknya 11 Bapak Ibu dan sukses semua itu. Ya, dari ngomong hamil lahir 11 kali aja tuh kayaknya capek mulut kita. Bayangkan itu melahirkan dan mendidiknya sampai 11 orang gitu Bapak Ibu. Repot. Ya karena itu, tapi kita mau rindu menghadirkan suasana surgawi enggak dalam keluarga kita? Mau enggak menghadirkan suasana surgawi? Itu bisa kita create Bapak Ibu. Suasana surgawi itu bisa kita ciptakan. Asal tadi dengan adanya komitmen dan konsisten dalam kehidupan keluarga kita. Nah bagaimana kita bisa berkomitmen dan konsisten itu? Hari ini kita coba mau belajar untuk hal itu. Maka yang pertama sekali, kalau kita mau menghadirkan keluarga kita, walaupun kita tahu berkeluarga itu repot, nggak bisa disimpelkan, nggak bisa dipraktiskan, maka yang pertama sekali, jadikan Kristus itu sebagai yang utama dalam keluargamu. Keutamaan Kristus sebagai kemutlakan dalam hidup keluarga. Dalam hal iman kita tentunya seperti itu. Bukan hal yang lain Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Jadikan Yesus sebagai yang utama, bukan ekonomi. Dengan segala hal yang ada di dalamnya. No, bukan itu yang paling utama Bapak Ibu. Tadi malam saya katakan di komisi Bapak. Penelitian mengatakan bahwa Indonesia ini menjadi negara ketiga yang ada di dalam situasi fatherless. Kehilangan sosok ayah. Indonesia belum negara maju loh sesungguhnya kan, masih negara berkembang. Kalau mungkin Amerika iya karena kehidupannya begitu sangat pesat, ya maybe ya oke-oke aja. Tapi Indonesia ini Bapak Ibu hasil penelitian negara ketiga loh di seluruh dunia ini, hasil penelitian yang ternyata Indonesia ini adalah negara ketiga yang banyak kehilangan sosok peranan ayah. Fatherless. Kenapa? Salah satu penyebabnya karena kebudayaan kita membentuk yaitu budaya patriark, kebudayaan laki-laki. Yang mana di dalamnya itu menunjukkan bahwa laki-laki itu fungsinya harus hanya bekerja. Mencari nafkah. Padahal bukan itu yang paling utama Bapak Ibu. Lalu seringkali urusan domestik, urusan rumah tangga, urusan membesarkan anak itu hanya menjadi tugas siapa? Ibu. Dan itulah yang membuat banyak sekali ya Indonesia nomor 3 loh. Sosok ayah itu hilang. Peranan ayah itu bukan menjadi kalau tidak punya ayah itu yatim atau piatu. Yatim bukan berarti Indonesia ini menjadi negara yatim terbanyak. Enggak. Ada bapaknya, ada mamanya. Tapi bapaknya itu, ayahnya itu enggak berperan. Lalu kemarin ketika sebelum kompak saya tanya sama anak kami yang 1 orang ini. Kamu ngerasa enggak kamu itu fatherless? Hanya kehilangan enggak sosok bapak? Dalam kehidupanmu. Saya tanya, saya mau tes case. Tapi dia jawab, enggak. Kenapa? Tapi dia jawabnya bercanda. Karena papa itu mau membeliin hanya sepatu katanya gitu. Nah itu. Oh jadi karena itu berarti fatherless-nya gara-gara enggak fatherless karena beliin sepatu. Yang benarnya saya bilang gitu. Saya dedes lagi tapi dia menjawab. Nah ini Bapak Ibu. Ya jadi bukan keutamaan kita kalau engkau sudah bisa sebagai bapak mencukupkan segala kebutuhan keluargamu, maka sudah akan hadir surgawi di dalam keluargamu. No. Kalau engkau sudah mencukupkan segala kebutuhan ekonomi anakmu, mencukupkan sandang pangannya, lalu kamu katakan, aku sudah melakukan tugasku, suasana surgawi belum hadir sesungguhnya dalam rumahmu. Bahkan kemarin saya katakan, seringkali juga kalau engkau hanya hidupmu sebagai seorang bapak, hanya mencari nafkah, anakmu itu bisa menjadi anak yang memanfaatkan. Ketika engkau hanya bertugas mencari nafkah, dia hanya dekat sama kamu kalau engkau memberikan uang kepada anakmu. Tapi hatinya sesungguhnya tidak ada di dalamnya. Nah ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Karena itu yang pertama sekali kalau kita mau menghadirkan suasana surgawi, maka jadikanlah Yesus sebagai keutamaan dan kemutlakan dalam keluargamu. Kolose 3 ayat 23 juga dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi artinya ada standar dalam kehidupan keluarga kita. Bahwa kita memperlakukan
satu dengan yang lainnya dalam keluarga kita itu bukan sebagai individu, tetapi kita lakukan itu sebagai pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan itu saya yakin akan menjadikan suasana surgawi muncul dalam kehidupan keluarga kita. Kalau kita menganggap istri kita itu bukan hanya sebagai seorang perempuan yang kita pilih untuk kita nikahi, bahkan perempuan yang kita pilih untuk menghasilkan keturunan, tapi lebih daripada itu, kita menyadari bahwa dia adalah seorang istri yang Tuhan telah serahkan kepada kita, dan dia adalah juga Kristus yang juga hadir dalam diri kita. Maka kita akan memperlakukan dia dengan penuh hormat dan kemuliaan. Begitu juga dengan istri dan suami dan anak, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Jadi yang pertama sekali adalah utamakan, mutlakkan Kristus itu di dalam keluargamu. Maka semua hal yang ada dilakukan bukan untuk dirinya, tapi untuk Tuhan yang telah menyatukan keluarga itu. Dan ini kembali komitmen dan konsisten. Nah, Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose itu juga sepertinya memberikan 3 hal. Yang pertama tadi sebagai dasarnya, tetapi juga 3 hal. Kalau itu dasarnya kemutlakan Kristus yang sudah kita lakukan, ya Kolose 3:23, maka 3 bagian ini juga akan mewujud di dalam kehidupan keluarga kita. Perkataan Yesus tadi yang di ayat 16 dan ayat 17 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, firman-Nya tinggal di dalam kehidupan kita, dia menjadi pondasi dalam kehidupan keluarga kita, ayat 16 dan 17, itu akan mewujud dalam relasi hubungan antar personal di dalam keluarga kita. Ya, kalau kita lihat di situ ada 3 bagian Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Ya, ayat 18 dan 19 itu sumber perbuatan kasih. Jadi apa tindakan dan perbuatan kita itu berdasarkan apa? Ya, lalu sumber pengajaran, sumber bekerja dan melayani, pengajaran ayat 20 dan 21, 22 dan 23. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena dalam 1 Korintus 3 ayat 11 juga dikatakan dalam terjemahan baru, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Ini kecoaknya ikut ibadah itu dia. Ya. Semoga tidak ada yang gilo dengan kecoak. Ya. Jerit-jerit dia. Kalau ada kecoak berarti kotor berarti ya Bapak Ibu ya. Berarti gereja kita ada banyak yang kurang bersih, ini dibersihkan harusnya. Boleh gak dipijat, diinjak itu? Membunuh gak itu? Ya, sudah mati Bu? Nah, yuk kita adakan ibadah penghiburan. Ya, baik Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau kita berimannya terlalu bingung ya, ini dimatikan atau enggak ya? Ini kan makhluk hidup, gak boleh kita membunuh gitu ya. Ya kan? Nah, tapi enggak apa-apalah ya. Minta ampun Bu, Tuhan ampuni aku sudah membunuh gitu ya. Nah Bapak Ibu, ada 3 hal yang bisa kita pelajari ya. Sumber perbuatan kasih, sumber pengajaran, sumber bekerja dan melayani. Tapi sebelum sampai kita coba melihat membreakdown 3 hal ini, saya menemukan satu hal Bapak Ibu. Ada sekalimat yang menarik. Bapak Ibu entah pernah meneliti atau tidak, ternyata ada seorang psikolog meneliti bahwa 70% menikah itu, ternyata 70%-nya itu diisi dengan ngobrol. Ya, dalam rutinitas kehidupan keluarga kita sehari demi sehari, hari demi hari, minggu demi minggu, itu ternyata kalau 100% ya, maka 70%-nya itu diisi dengan ngobrol Bapak Ibu. Jadi kita ini adalah pasangan yang harus ngobrol. Ngobrolnya apa? Ngobrol soal kegiatan sehari-hari, ngobrol soal keuangan, ngobrol soal mendidik dan pendidikan anak, ngobrol hal-hal yang random ya. Tapi satu hal Bapak Ibu, kalau 70% hal yang gede ini, ngobrol ini sudah tidak nyambung, bagaimana engkau bisa menjalin hubungan keluargamu dengan baik? Nah Bapak Ibu, ini berarti hal yang berikutnya kita perlu cek, kita masih ada enggak 70% di dalam keluarga kita itu kita ngobrol dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Ngobrol yang random, yang aneh-aneh, yang enggak bermutu pun. Ada nggak masih kita lakukan Bapak Ibu? Masih nyambung nggak kita? Kalau udah nggak nyambung berarti itu juga menjadi persoalan.
Dan itu bisa menjadi sumber perbuatan kasih, sumber pengajaran, sumber bekerja dan melayaninya sudah tidak lagi menjadi dasar yang kuat. Kita lihat Bapak Ibu, ya perkataan Yesus yang mewujud menjadi sumber perbuatan kasih. Ayat 18 dan 19. Kita lihat itu hubungan relasi suami istri. Dikatakan ayat 18 dan 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat ini mau menunjukkan dalam hal sumber perbuatan kasih, dalam relasi, dalam hubungan suami istri itu seperti apa kita letakkan. Nah rupa-rupanya Bapak Ibu kalau saya boleh amati ayat 18 dan 19 ini paling tidak mau mengajak kita kembali merenungkan motivasi atau alasan dasar kita itu sangat menentukan akan sikap dan tujuan kita yang itu akan berujung pada hasil yang didapatkan. Termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Apa yang menjadi motivasi kita? Apa yang menjadi alasan dasar kita? Itu akan menentukan sikap kita atau tujuan yang juga akan berujung kepada hal yang kita dapatkan. Termasuk apakah di sini yang didapatkan itu suasana surgawikah atau bahkan sebaliknya suasana nerakakah yang dihadirkan dalam keluarga kita, dimulai dari motivasi dan alasan dasar kita bersikap. Makanya tadi di ayat 18 dan dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Apa yang menjadi motivasimu? Ya. Apa yang menjadi dasar tindakanmu? Dalam engkau berbuat di dalam keluargamu. Perbuatan kasihmu itu dasarnya apa? Ada enggak Tuhan yang juga engkau rasakan sudah berbuat dengan begitu dahsyatnya dalam kehidupanmu. Dan ini juga akan menunjukkan bahwa di dalam keluarga itu ada arah. Di awal-awal saya katakan bahwa satu dasar mengapa keluarga itu sering mengalami kehancuran karena tidak ada visinya. Tidak ada misinya. Tidak ada tujuannya mau dibawa kemana ini perjalanan kehidupan keluarganya. Keluarga yang tanpa arah sesungguhnya Bapak Ibu itu adalah keluarga yang mudah dihancurkan. Itulah yang Tuhan juga katakan perumpamaan seperti rumah yang di atas didirikan di atas batu karang. Ya. Ketika dia di atas didirikan di atas batu karang dia akan kuat menghadapi segala badai. Ini yang menjadi persoalan. Dan kalau saya yakin dasar kita berbuat kasih, dasar kita bertindak, keluarga ini bukan lagi tentang cerita saya atau kamu, tetapi keluarga ini adalah tentang cerita kita. Nah, seringkali juga di dalam keluarga itu masih seringkali mendominasi cerita tentang sayanya. Ya, sayanya sebagai seorang bapak kah? Sayanya sebagai seorang ibu kah? Sayanya sebagai seorang anak? No. Dalam keluarga itu enggak ada lagi cerita tentang saya, tentang dia. Tapi ini tentang kita. Berarti apa? Kalau ada keberhasilan, itu bukan keberhasilanmu saja. Tapi itu keberhasilan kita dalam keluarga. Kalau ada kegagalan dalam keluarga, itu bukan kegagalan kamu. Tetapi kegagalan kita. Seringkali kan gitu kan. Kalau anaknya nakal dibilang, inilah tuh. Lihat anakmu mah, itu kan anakmu katanya gitu. Ya kan kalau anaknya nakal anak mamanya. Kalau anaknya pinter baik itu anak bapaknya. Gitu kan. Wah, gitu kan dibanggakan tuh kalau anaknya bagus tuh itu loh ini anak saya ini. Wah, gitu kan. Nah karena itu Bapak Ibu mulai kita belajar jangan pakai ini anak saya. Tapi ini anak kita. Ya baik buruknya dia ini adalah anak kita. Hidup nih kalau pakai kita itu lebih enak, ada sense of belongingnya, ada rasa memilikinya. Enggak ada, apalagi kalau kita hidup dalam keluarga itu bukan lagi cerita tentang saya. Ya karena firman Tuhan juga dikatakan dua menjadi satu, melebur. Walaupun punya keunikan, kalau sudah di dalam keluarga berarti dua menjadi satu, berarti sudah menjadi satu kesatuan. Baik
baik buruknya pasanganmu itu bukan hanya tergantung pada dirinya, tetapi juga tergantung pada dirimu. Ini dasarnya Bapak Ibu. Perbuatan kasih kita didasarkan itu. Ya, di dalam Tuhan. Nah, kalau ini perkataan Yesus, sabdanya itu kita hadirkan, saya yakin suasana surgawi itu akan bisa muncul. Walaupun mungkin perlahan Bapak Ibu. Tak apa, tapi usahakan. Masa sih kita mau belajar, ya, belajarnya gimana nanti hidup di neraka melalui keluarga kita. Ya, nanti supaya nggak kaget kalau masuk neraka. Kamu kok nggak kaget? Ya, Tuhan mungkin iblis sana. Kok kamu nggak kaget masuk neraka? Kok kamu nggak kejut-kejut gitu loh? Nggak kepanasan? Lalu kita bilang sama iblisnya gitu, sama tuannya di neraka sana. Udah biasa. Kenapa kok biasa? Aku udah banyak latihan selama 50 tahun. Aku hidup berkeluarga. Aku belajar untuk bagaimana hidupnya di neraka. Ya, melalui terima kasih keluargaku, aku sudah bisa tahu bagaimana hidup di neraka itu. Jadi nggak kaget. Tapi justru Bapak Ibu biarlah Tuhan itu kaget. Boleh kalau kita imajinasikan ya. Kaget nanti ketika kita masuk surga. Tuhan lihat kita gitu ya. Masuk surga gitu. Keluarga Andre sama Siska gitu masuk surga. Andrenya santai-santai aja gitu kan. Gak kagetan gitu ya. Gak gumunan dia. Gini doang ya. Loh, Tuhan yang lihat tuh malaikat gitu. Andre, kok kamu gak kaget nih suasana surgawi nih. Semuanya indah nih. Mesra, bagaimana luar biasa. Kok kamu gak kaget? Andrenya ngomong gini. Gak kaget Tuhan. Kenapa? Di dunia aku sudah 100 tahun aku belajar hidup merasakan suasana surgawi dengan pasanganku. Karena kami selalu menciptakan, meng-create suasana surgawi Tuhan. Jadi di sini tuh ya tinggal tambahannya dikit rupa-rupanya. Yang mana kita pilih Bapak Ibu? Gak kaget kita masuk neraka? Atau gak kaget kita kalau masuk surga? Harusnya kita belajar itu gak kagetan kalau masuk surga Bapak Ibu. Ya. Karena kan surga itu kita sudah tahu kan juga di Alkitab apa. Di sana hanya ada pujian, penyembahan, ada sukacita dan segala macam kegembiraan. Gak ada sakit, gak ada pergumulan, gak ada covid, gak ada apa kan. Semuanya indah. Kalau kita di dunia ini sudah belajar untuk menghadapi dan menjalani keindahan Bapak Ibu. Mendapatkan keindahan yang baru itu kaget gak kita? Kan gak terlalu kaget kan. Tapi kalau kita belajar sudah di dunia ini hidupnya menderita terus punya masalah sakit terus dimarah-marahin. Masa itu yang menjadi poin kita? Karena itu perkataan Yesus jadikan ya sebagai ya hal yang pertama tadi yaitu perbuatan kasih. Yang kedua Bapak Ibu, ya kalau itu kita lakukan maka jadikan ayat 20 dan 21 itu sebagai sumber pengajaran kita di dalam keluarga. Ayat 20 dikatakan dan 21. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Anak-anak diminta untuk menjadi anak-anak yang taat. Tapi juga bukan hanya tuntutan anak-anak itu taat. Ayat 21-nya dikatakan, ini ayat yang saya ingat sekali ketika saya mau menyerahkan Anya dalam penyerahan anak. Ketika pembekalan pendetanya itu ngomong. Di ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Wah, pengajaran kita itu ya, dalam keluarga kita itu sebagai bagaimana kita buat Bapak Ibu. Pengajaran ini berarti hubungannya ada dengan aturan dan peraturan dalam keluarga kita. Ya, aturan dalam keluarga itu sesungguhnya harusnya diciptakan bukan karena relasi kekuasaan atau hierarki. Ya, tetapi karena relasi yang mendalam kepada Kristus yang mewujud dalam sistem ilahi yang penuh kasih. Nah, kadang-kadang dalam keluarga kita itu pengajarannya atau aturannya, rule-nya seringkali bukan berdasarkan ya kasih Tuhan dalam relasi dengan mendalam dengan Tuhan, tapi dalam bentuk aturan yang seringkali itu hanya dalam hierarki kekuasaan. Aku sebagai bapak, maka kamu harus nurut. Sebagai ibu kamu harus tunduk. Sebagai anak-anak lagi, kamu gak ada apa-apanya. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan suasana surgawi kalau di dalam keluarga kita, relasi kita antara saja dengan sesama anggota keluarga itu penuh dengan intimidasi. Penuh dengan tekanan, pressure. Ya,
bisa menyebabkan apa? Ayat 21 tadi itu. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak, ibu, saudara dan saudari, selain tadi saya katakan fatherless itu penyebab membuat kehilangan sosok ayah. Fatherless itu juga bisa membuat anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang tawar hati. Bahaya loh Bapak Ibu kalau orang itu sudah tawar hati. Tawar hati itu berarti dia bukan nganggap bahwa bapaknya itu udah mati, enggak. Tapi tawar hati itu bisa, bapakku itu masih ada. Dia masih hidup. Tapi bagiku enggak ngefek keberadaannya dalam hidupku. Itu ciri anak sudah tawar hati. Sedih enggak Bapak Ibu kalau kita sampai seperti itu? Dia ada itu, orang tuaku tuh masih aku anggap ada. Tapi bagiku orang tuaku itu tidak ada efeknya lagi bagi diriku. Berarti apa? Ada dan gak ada pun dia, gak penting. Anak-anak kita bisa seperti itu loh Bapak Ibu. Anak-anak kita bisa seperti itu. Ayo jujur, kita sedih ndak hati kita kalau sampai anak kita bersikap sedemikian rupa. Tawar hatinya. Gak ada rasanya lagi. Luweh kata orang Jawa bilang. Wes sakarepmu Pak. Mau jungkir balik mau bagaimana aku ora peduli. Iki uripku, jadi bahasa Jawa saya. Ini hidupku. Ya hidupku sajalah yang kupentingkan. Kamu itu ya kuanggap saja sebagai sosok manusia yang hidup. Terima kasih engkau sudah menjadi bapak yang boleh ya punya dengan ibu dan melahirkan aku di dunia. Itu terjadi bisa jadi karena dalam keluarganya, pengajarannya yang berbentuk aturan itu dalam relasinya, kekuasaan atau hierarki, bukan dalam relasi yang mendalam kepada Kristus yang mewujud dalam sistem ilahi yang penuh dengan kasih. Bagaimana mewujud dalam sistem ilahi itu Bapak Ibu? Engkau jadi bapak itu gak usah terlalu hanya menjadi bapak. Tapi bisa, kemarin itu juga di Pasutri ada bertanya. Sebenarnya saya punya jawaban. Eric Berne itu memberikan sebuah teori ya tentang sebuah bagaimana peranan dalam keluarga. Dia bilang dalam keluarga ini kita orang tua itu berperanlah paling tidak 3 peranan. Dan berfungsi. Jadilah engkau sebagai parent. Bapak atau orang tua. Parent itu apa? Ya memberi nasihat. Ya memarahi, memberi disiplin. Tapi jangan hanya menjadi parent. Tapi yang kedua adult. Jadilah kamu menjadi seorang adult itu menjadi seorang temannya. Sebayanya. Kalau adult Bapak Ibu. Kita tidak perlu memberikan semua nasihat. Kita bisanya dengerin, ngikutin anehnya anak. Dengerin aja, bukan jadi penghakiman. Kemarin diingatkan, seringkali Bapak Ibu, ya kita ini menjadi orang tua itu memindahkan ruang pengadilan kesalahan anak itu ke tempat yang lain. Misalnya ngajak anak makan. Pak Oscar misalnya gitu, Gebi kita besok makan ya keluar sama ibu gitu kan. Gebi senang gak diajak makan keluar? Kamu mau makan apa? Tapi sampai di tempat ruang makan, ya kan, Pak Oscar langsung bilang, Gebi, begini, Papa ngelihat kamu itu sudah keterlaluan, sikapmu udah nggak benar, kelakuanmu itu brengkele. Kira-kira kamu senang nggak diajak makan tapi untuk diadili? Enggak kan? Besok kalau Pak Oscar atau Mama ngajak lagi, Gebi, yuk kita makan keluar, kamu kira-kira mau nggak? Mikir kan? Ini paling mau menggantikan ruang pengadilan gitu. Nyogok dulu makan, tapi kerja di sana apa? Diunek-unek ke. Kalau engkau ngajak makan anak keluar Bapak Ibu, santai aja. Nggak usah ngomongin masalah kelakuan dulu, seneng-seneng. Tapi ada tadi parentnya. Lalu apa yang ketiga? Child. Orang tua itu harus berperan juga menjadi anak kecil. Anak kecil itu berarti apa? Ya gembira aja. Ya lucu-lucuan. Bisa jungkir balikan sama anak. Cubit-cubitan. Ngobrolnya itu nggak jelas. Bapak Ibu kadang-kadang ngomong nggak jelas di dalam keluarga itu lebih penting daripada ngomong yang jelas-jelas. Bener loh Bapak Ibu. Kalau setiap hari kita dalam keluarga itu ngomongnya itu jelas terus, tegang terus. Ini keluargaku ini ruang pengadilan atau ini ruang sidang skripsi atau apa sih? Ini Bapak Ibu, aturan dalam keluarga. Jangan sampai, bapak-bapak ini sangat mendasar nih. Jangan sampai buat hati anakmu itu tawar.
Sakit loh Bapak Ibu. Kalau sampai hati anakmu itu tawar. Engkau dianggap masih ada, tapi baginya gak ada. Secara fungsi dan peran. Yang ketiga Bapak Ibu, perkataan Yesus kalau kita mau menghadirkan suasana surgawi, maka jadikan itu sebagai sumber bekerja dan melayani. Ayat 22 dan 23. Ya, kita bisa baca di situ. Artinya apa? Hadapi dan jalani dunia ini dengan tak terpecah-pecah. Tapi hadapi dan jalani dengan kualitas yang sama dalam kasih Kristus. Selalu ada dan maksimal dalam setiap situasi. Cinta yang maksimal. Artinya Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu lebih maksimal bagi orang lain daripada keluarga kita. Jujur saya tadi malam juga berdosa sama Budita. Ya, ini kesaksian keluarga saja nih. Dia ngomong, Pak, kapan kita video call sama nenek? Kamu kalau ada jemaat itu yang sakit, kamu bisa video call. Tapi ini nenek sudah seminggu di rumah sakit, belum ada video call untuk mendoakan. Iya ya. Lalu kemarin tuh langsung makanan di tempat Pak Tafa itu rasanya jadi kecut. Ya, ibadah kompak itu rasanya jadi tidak enak gitu loh. Perut saya jadi sakit. Karena makanannya enak kemarin disiapkan di Pak Tafa itu. Rasanya jadi tidak enak, tiba-tiba WA Budita seperti itu. Kapan kita doa video call? Kalau hanya chat gitu kan kita sekarang bisa video call ya Bapak Ibu. Dia mertua saya sudah hampir seminggu nih di rumah sakit di Karyadi. Nunggu kondisi baik akan dioperasi. Kami belum bisa ke sana. Bukan tidak ingin, tapi banyak hal yang sedang kami gumulkan. Tapi sebenarnya bisa kan video call, bisa ngelihat ngobrol gitu kan, lihat wajahnya. Ya, gitu. Artinya apa Bapak Ibu? Mari kita juga tidak terpecah-pecah dalam hidup ini. Dengan orang lain kita bisa bermanis-manisan. Kenapa dengan istrimu kamu tidak bisa bermanja-manjaan? Dengan anak-anak kecil, saya senang dengan anak kecil. Tapi kenapa dengan anakmu engkau menjadi bapak yang galaknya luar biasa? Tapi puji Tuhan saya sama Anya juga masih sayang Bapak Ibu. Dia aja yang udah gak sayang sama saya. Karena kadang-kadang saya mau peluk dia udah geli Bapak Ibu. Ih mah katanya gitu. Kadang-kadang mau saya peluk gitu ya, mau saya peluk gitu kan. Jadi coyang saya gitu-gitu kan. Mau saya peluk tapi dia, "Mah, papa ini loh," katanya gitu. Dia agak gilo gitu kan. Karena laki-laki dewasa sudah mau peluk dia. Mau peluk-peluk, mau saya cubit-cubit gitu kan. Kadang-kadang tangan saya itu agak nggak nyenggol sebenarnya. "Mah, tangan papa megang bagian bawahannya," katanya gitu. Bokongnya, padahal nggak ada kena gitu. "Mana ada," saya bilang gitu. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, mari kita berkualitas. Bukan hanya di gereja ini engkau berkualitas. Di gereja harus berkualitas. Di rumah juga harus berkualitas. Cintamu meluap dalam pekerjaanmu. Kiranya juga cintamu meluap bagi anak dan istrimu. Ya, keramahanmu dahsyat bagi orang lain. Kiranya juga keramahanmu itu dahsyat bagi keluargamu. Kalau itu engkau lakukan Bapak Ibu, akhirnya ujungnya nggak ada itu kata penyesalan dalam keluargamu. Nggak ada penyesalan Bapak Ibu. Ya, penyesalan itu kan sebuah sikap yang muncul karena ada pengalaman ya indah yang tidak ditemukan itu kurangnya. Ya, penyesalan itu biasanya kan muncul karena nggak ada pengalaman indah yang tidak kita temukan dalam hal ini keluarga. Ia tidak datang sendiri tetapi juga dia diciptakan pengalaman indah itu. Keluargaku, surgaku. Itu bisa kita ciptakan Bapak Ibu. Asal kita berkomitmen dan konsisten. Menjadikan Kristus yang utama. Dan juga mewujud dalam segala pengajaran kita, aturan kita, dalam berelasi kita. Maka itu akan mendatangkan keindahan dalam kehidupan keluarga kita. Nah, firman Tuhan itu terakhir dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan Nabi-Nabi. Matius 7 ayat 12. Jadi kalau engkau ingin anakmu menghormati engkau, maka hormati anakmu. Istrimu ingin mengasihi engkau, maka kasihi istrimu. Suamimu ingin mengasihi engkau, maka kasihi suamimu. Kasihi anak-anakmu. Jangan tunggu mereka terlebih dahulu mengasihi. Karena firman Tuhan katakan tadi, segala sesuatu yang kamu kehendaki
supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Boleh disorot ya ke sini supaya nampak. Boleh dihilangkan saja itu PPT-nya, boleh disorot ke sini. Saya nemu ini ilustrasinya Bapak Ibu. Ibaratkan mungkin ini keluarga kita Bapak Ibu. Dan ini tempat yang indah itu. Ya. Ini bisa masuk enggak Bapak Ibu? Ketika ini sudah penuh. Bisa ditutup enggak dia? Bisa sih, bisa kita pencet paksa, bisa ya. Tapi dia akan hancur. Tapi bisa enggak dia masuk bersama juga dengan beras ini Bapak Ibu? Caranya gimana? Caranya gimana Bapak Ibu? Supaya ini bisa masuk. Caranya harus ini dulu di dalam kan. Lalu ini dituang. Dia bisa masuk ya, dan bisa ditutup. Dan dia ada di dalam. Kira-kira maknanya apa Bapak Ibu? Dalam tema kita pada hari ini. Ada nggak yang mau kasih respon dengan ilustrasi ini? Ada nggak Bapak Ibu? Siska, supaya bisa selesai khotbahnya. Ayo. Apa? Utamakan keluarga. Oke, thank you. Yang lain, dari ini pasangan masih muda, masih belum setahun, masih baru 3 bulan. Masih indah-indah lah gitu ya. Kira-kira apa? Bu Lewina, kira-kira Bu Lewina? Bu Lewina ini sedang berjuang, kita doakan biar selesai disertasinya. Kira-kira apa Bu Lewina? Ilustrasi ini. Kalau kaitkan dengan keluarga. Bebas, merdeka, gak ada yang salah. Utamakan Kristus dulu. Terus lalu? Ya, maka semuanya ya bisa masuk dan bisa kita hadapi. Mungkin begitu ya, kurang lebihnya. Ya, tapi kalau Kristusnya tadi mungkin jeruknya itu Kristusnya di luar, dia mau masuk nggak akan bisa. Ya, tapi ketika Kristusnya kita masukkan terlebih dahulu, maka semuanya akan bisa penuh, Bapak Ibu. Dan kalau Kristus itu sudah masuk dan berkuasa dalam hidup kita, suasana hidup keluarga kita suasana apa? Neraka? Saya yakin kalau Kristus hadir dan ada, tinggal diam dalam keluarga kita, saya yakin suasananya suasana surgawi. Kita selalu rindu untuk pulang bersama dengan keluarga kita. Tapi kalau suasananya bukan suasana surgawi, saya kok yakin malas kita pulang ke keluarga kita. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah dengan pertolongan kuasa-Mu kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Dan bahkan mewujudkan itu sebagai satu kenyataan dalam keluarga kami. Bahwa kami juga menjadi keluarga-keluarga yang menghadirkan suasana surgawi dalam setiap hari-hari kami. Demi Kristus tolonglah kami. Amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama sebagai jemaat Kristen yang tentunya terus mau ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan kembali komitmen kemuritan kita. Dengan komitmen kemuritan kita dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah kita pula bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kita sudah menerima berkat firman Tuhan dan saat ini tibalah kita ingin mempersembahkan sebagian berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan, kami persilakan untuk maju ke depan dan kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Pada saat ini kami mengucap syukur Engkau boleh terus melimpahi berkat dalam kehidupan kami. Dan kami sudah siapkan Tuhan dari rumah sebagian berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah apa yang kami persembahkan pada hari ini itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih kami mau serahkan persembahan ini Tuhan melalui tangan-tangan majelis, biarlah mereka boleh mengelola dengan baik sehingga ini dapat berguna untuk pelayanan-pelayanan yang ada di gerejamu ini. Dan semuanya ini biarlah boleh kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mempersembahkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga. Amin. Warta jemaat kami persilakan untuk dapat dibacakan oleh majelis. Atas nama majelis kami mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Elfren atas penyampaian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai di pelayanan-pelayanan selanjutnya. Pada kesempatan pagi ini kami juga mau mengetahui adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di GKMI Bandung pada pagi hari ini. Kalau ada dapat mungkin bangkit berdiri. Terima kasih kita jemaat-jemaat yang setia. Mohon perhatian untuk warta. Yang pertama, PA pendalaman Alkitab akan kembali diadakan pada hari Rabu 26 Juli 2023 jam 18.30 sampai 21. Tempat di GKMI Bandung dengan tema Yosua menerima durian runtuh atau PA ini terbuka untuk seluruh jemaat, ditunggu kehadirannya jemaat-jemaat sekalian. Yang kedua, Komisi Youth, High Teens, buat kalian yang bosan dengan ibadah yang gitu-gitu aja, yuk datang ke Fellowship Remaja GKMI Bandung, nanti bakal ada barbekyuan. Kita juga bincang-bincang bareng teman kita nih. Jangan lupa datang ya, acaranya di hari Sabtu tanggal 29 Juli jam 4 sore. Komisi Perempuan, halo ibu-ibu terkasih, waktu berjalan begitu cepat, sebentar lagi kita ada di bulan kemerdekaan. Bu-ibu kita mau mengadakan acara yang seru lagi. Gabung yuk nanti tanggal 11 Agustus 2023 di Setiabudi Regency. Tema acaranya, Mamaku Luar Biasa,
akan disampaikan oleh Ibu Diaken Ruth. Kita akan berangkat bersama-sama dari gereja jam 7.30. Ayo segera daftar ke Ibu Yuni dengan kontribusi Rp50.000 saja, ditunggu ya. Ibadah penutupan bulan keluarga. Ibadah penutupan bulan keluarga akan diadakan Minggu 30 Juli 2023. Diadakan satu kali ibadah pukul 9. Dalam rangka mengenal dan memberkati setiap keluarga, maka setelah ibadah akan diadakan makan bersama. Diharapkan setiap keluarga membawa lauk pauk yang akan dinikmati bersama-sama. Untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti setelah warta akan disampaikan panitia. Yang kelima, berita duka cita. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, Bapak Damar Wulan. Beliau adalah kakak dari Bapak Danu dan sudah dimakamkan hari Rabu 19 Juli 2023. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ulang tahun. Selamat ulang tahun pada Bapak Ferry Hartono tanggal 23 Juli, Ibu Jocelyn Gardena tanggal 24 Juli, Bapak Wanter Gultom, Ibu Mestiar Turnip, Saudara Samuel Stefan Samosir pada tanggal 25 Juli, Bapak Gilbert Yahyanus Meroh tanggal 26 Juli, Bapak Fernando Juliawan Simamora tanggal 28 Juli, juga Saudari Jessica Abigail tanggal 28 Juli. Sekian warta, silahkan Pak Danu untuk menyampaikan. Shalom Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar ya. Tadi sudah di awal ibadah Pak El juga sudah menyinggung dan warta di jemaat juga sudah disampaikan. Mungkin untuk lebih jelasnya, bulan keluarga di tanggal 30 Juli nanti ibadah hanya satu kali jam 9. Nah, ibadah berbentuk nanti lesehan. Jadi kursi akan dipinggirkan, tapi bagi emak-emak atau opa-opa yang mungkin tidak bisa duduk di bawah, mungkin nanti disediakan kursi di pinggir. Dan di penutupan bulan keluarga ini, kita setelah ibadah akan diadakan botram ya, makannya lesehan. Jadi dulu kita juga udah pernah melakukan, mungkin nanti kurang lebih akan seperti yang dulu. Jadi artinya nanti kita pengen keluarga nanti di lesehan itu setelah ibadah nanti kita bentuk per kelompok mungkin 2 keluarga atau bisa lebih, pokoknya maksimal 8 orang ya. Nanti supaya kita dapat keakraban, istilahnya saling ngobrol, dan jemaat diharapkan juga membawa masakan masing-masing tapi tidak berkuah. Ya, salah satu contoh upamanya orek tempe atau goreng tempe atau mie goreng, bihun goreng atau ayam goreng. Ya banyak hal lah pokoknya, boleh juga mungkin yang bawa arsik, boleh juga mungkin bawa rendang, apapun itu nanti jemaat diharapkan begitu bawa langsung ditaruh di ruangan bawah. Nanti ada panitia yang akan mengurusi itu semua. Jadi di di ruang bawah nanti panitia akan menyiapkan untuk mak-mak ya, ibu-ibu, karena ini bukan hanya komisi bapak, tapi ini kerjasama dengan koper, komisi perempuan. Jadi nanti bapak-bapak begitu jemaat datang nanti ada yang nyambut di bawah, aser, yaitu nanti yang mengatur nanti, karena kita ibadahnya lesehan pakai tikar, nanti mungkin sepatu dibuka di bawah, mungkin Pak Nenggolan dan tim nanti akan mengarahkan sepatunya taruh di di ruangan tertentu. Nanti setelah itu kita kunci, nanti pas begitu udah selesai ibadah botram baru kita turun, kita ya buka pintu itu supaya sepatu tidak tertukar kalau ada sendal yang sama begitu ya.
Mungkin seperti itu. Jadi gereja juga ikut menyediakan nasi dan alat-alat makan seperti piring, sendok, tempat sampah, air minum, semua udah disediakan sama gereja. Jadi artinya Bapak Ibu hanya membawa lauk pauknya saja. Jadi karena jemaat kita itu kan beraneka ragam ya, jadi kita punya citra rasa yang berbeda-beda. Jadi kita cobalah di bulan keluarga ini saya pengen saya pribadi berserta tim juga kompak, pengen merangkul, ayo punya masakan sini apa kita bareng-bareng. Nanti masakan yang ibu bawa, umpamanya saya bawa arsik, belum tentu ibu bisa makan arsik itu, karena nanti mungkin bisa ke keluarga yang lain. Mungkin ibu yang tadi bawa arsik, loh kok saya nggak dapat arsik, saya ternyata dapatnya pepes atau rendang. Nggak masalah itu, karena kita pengen mendapat menjalin kekeluargaan yang lebih erat, saling mengenal, saling merangkul. Kalau kemarin kan kita udah pasutri di Marseille itu kan yang berpasangan. Kita pengen merangkul yang belum menikah, mungkin yang sudah menikah suaminya udah dipanggil pulang atau istrinya yang sudah dipanggil pulang juga. Jadi mungkin juga anak-anak remaja, pemuda, kita pengen ayo kita saling mengenal. Karena kita ini bulan keluarga, bukan hanya sekedar datang ke gereja, udah ibadah, say hello, pulang, enggak. Kita pengen ada kekeluargaan itu, gitu. Jadi ibu jangan mikir repot, wah nanti baik nih. Ya pokoknya kalau memang mampunya bawa goreng tahu, enggak masalah. Saya mampunya bisa membuat sambal terasi, ikan asin, tidak masalah. Yang penting nanti begitu datang, di bawah nanti ada ini. Dan kalau ibu upamanya bawa pakai tupperware, atau upamanya rantang, atau upamanya panci, ya kami mohon di labelin pakai apalah, pokoknya ini dari keluarga upamanya Pak Panjaitan, dari keluarga Pak Nenggolan. Maksudnya nanti setelah ibadah alat-alat diambil itu supaya tidak tertukar dan mudah gitu loh. Oh ini punya ibu ini, tinggal ngambil, tinggal bawa. Tapi kalau upamanya bawanya pakai, sekarang kan banyak ya yang kayak mangkok yang dari kertas plastik itu, nanti ya mungkin tinggal buang gitu. Seperti itu ya Bu ya. Ini memang saya tulis sedikit, takutnya ada yang lupa. Jadi jemaat nggak usah nanti pas ngambil barang wadah itu nanti langsung wah ini wadah saya jadi crowded. Memang mungkin ribet, mungkin kayak crowded enggak masalah. Kita pengen mendapat itu semua. Kalau kita diadakan upamanya di bawah kayak prasmanan, ya apa bedanya dengan kita pesta udah gitu. Tapi kita pengen, malah tadinya awalnya komisi Bapak tuh pengen merancang, tadinya mau pakai daun panjang sampai ke belakang. Nasinya nanti ditaruh tengah lauk itu, jadi kita makan berhadapan-hadapan terus gitu. Jadi kita ada cengkrama, saling ngobrol. Tapi kemarin setelah ngobrol nanti dibuat pertampah ya, kalau bahasa Medan tampi ya. Kayak itu nanti jadi per kelompok, mungkin ada 8 orang atau istilahnya maksimal 10 orang. Itu enggak masalah, tapi ya kita yang pengen dapat itu keintiman, keakraban, kekeluargaan, seperti itu ya. Itu sih intinya, hanya seperti itu. Mungkin kalau ada kurang-kurang nanti mungkin bisa ditambahkan juga Pak Gembala, mungkin kalau ada yang lewat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sungguh luar biasa segala hal yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Banyak hal yang baik yang bisa kita terima, tapi Bapak Ibu setelah pulang dari tempat ini jangan hanya semua yang baik sudah kita terima, itu hanya sebagai hal rutinitas semata. Tetapi biarlah kita juga boleh melakukannya dalam keluarga kita supaya benar-benar nyata bahwa keluargaku adalah surgaku. Dan di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini, kita juga mau menyanyikan lagu yang dari GKMI. Tadi ada 2 lagu dari GKMI semua ya Bapak Ibu ya. Yang tadi komunitas hidup berbagi itu diciptakan oleh Sekumnya Sinode GKMI. Lalu Kau Selalu Ada itu juga punya keluarga GKMI Worship. Dan saat ini kita menyanyikan lagu lagi punyanya Sinode GKMI juga, berarti punya kita, keluarga kita dari PPR, yaitu Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Menyanyikan dengan penuh sukacita Bapak Ibu ya. Bahagia tiap rumah tangga, di mana
Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sebelum berkat engkau terima, diingatkan juga di bawah disediakan tempat kalau mungkin hari ini mau berfoto. Ya, gereja sudah siapkan melalui Bu Danu, sudah berapa hari dia siapkan di bawah. Itu ada tempat spot untuk Bapak Ibu bisa berfoto bersama dengan keluarga. Ya, sudah sangat luar biasa dibuat, jadi bisa foto nanti di sana. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu yang sungguh mengasihi engkau. Pulanglah dengan membawa damai sejahteranya, tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan juga studimu. Mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu, berkat Tuhan tercurah atasmu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.